Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan sehat, dengan segar, ya. Dapat diberikan iman Islam selalu, ya, diberikan keberkahan selalu. Selawat serta salam tidak lupa juga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kabarnya selalu baik-baik saja, ya, selalu sehat. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan lagi materi MPLS-nya, ya. Hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang tata krama siswa. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan apa sih, atau mungkin membagikan sharing, ya, apa itu tata krama siswa. Nah, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Oke, nama Ibu Neng Nenden Triati Ihwani. Oke, kalian boleh panggil Ibu Bu Nenden, ya. Ibu di SMP mengajar pelajaran IPA di kelas 7 dan kelas 9. Oke. Oke, baik, kita lanjut. Silakan anak-anak, sebelum kita mulai materi absen dulu, ya. Caranya nanti kalian komentar, ya, di bawah. Kalian tuliskan nama lengkap kalian masing-masing, ya. Nanti komentar di bawah. Nanti itu akan masuk ke dalam absensi siswanya, ya. Baik, tata krama, ya. Apa sih itu tata krama? Oke, tata krama atau biasa kita sebut adat sopan santun. Oke, sering juga disebut dengan etika, ya, etika. Nah, kalian pasti sering dengar kan, kayak etika itu apa, tata krama itu apa, ya, gitu ta. Pasti sering mendengar, tapi sebenarnya apa sih itu, gitu ta. Oke, nah, Ibu jelaskan. Oke, tata krama atau biasa kita sering sebut etika adalah perilaku, ya, adalah perilaku, terus aturan, norma-norma, ya, kebiasaan yang sering kalian lakukan setiap hari itu. Oke, sebagai contoh misalkan seperti kalian pada waktu masih anak-anak, ya, masih anak-anak, pasti orang tua kalian melatih untuk misalkan mengucapkan terima kasih kalau misalkan ada yang memberikan sesuatu, ya. Kalian misalkan dikasih makanan sama siapa gitu, dikasih makanan, terus pasti orang tua kita akan bilang, "Nak, ucapkan apa?" Atau misalkan bilang apa, "Nak," gitu. Pasti kita akan suruh bilang terima kasih. Nah, itu juga bagian dari tata krama, ya. Tata krama dasar maksudnya tuh etika atau sopan santun kita, ya. Nah, terus lagi apalagi? Misalkan orang tua kita melatih bagaimana cara makan yang baik. Misalkan makan yang baik itu harus pakai tangan kanan, gitu, ya. Terus kalau misalkan sama orang yang lebih dewasa, kita harus salam, gitu kan, pakai tangan bagus. Tangan bagus itu tangan apa sih? Kita pasti orang tua pakai tangan bagus deh, pakai tangan bagus. Nah, tangan bagus yang kayak gimana? Tangan kanan. Nah, pasti orang tua pasti akan mengajarkan seperti itu. Nah, itu juga bagian dari tata krama. Itu tuh tata krama yang diajarkan di awal kalian lahir, gitu, ya. Itu jangan. Jadi sebenarnya kebiasaan yang sering kalian lakukan itu juga termasuk dalam tata krama, ya. Karena tata krama itu kan perbuatan sehari-hari yang akan nantinya menjadi kebiasaan kalian, gitu, ya. Nah, kebiasaan kalian yang kalian lakukan di lingkungan, ya, di lingkungan luas, gitu. Terus lagi tata krama juga akan menjadi pergaulan kalian sehari-hari, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tata krama itu adalah kebiasaan sopan santun, ya, yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia, gitu, ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Nah, tata krama juga bisa dibagi dalam dalam dua kata, ya. Ada tata dan ada krama.
Tata itu apa? Oke, tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Nah, itu tata ya. Kalau misalkan krama apa? Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Nah, itu krama. Jadi kalau kita satukan, tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Nah, dalam pergaulan sehari-hari yang sering kita lakukan. Ya, sering kita misalkan berjumpa dengan orang, bagaimana sih kebiasaan kita, bagaimana perilaku kita? Pasti yang pertama ucapkan salam gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam tata krama etika kita sehari-hari ya. Oke, contoh lagi, misalkan nih dalam pergaulan sehari-hari kita pasti sering berjumpa dengan orang yang bertipe seperti buah kedongdong. Oke, apa sih? Kok kenapa harus seperti buah kedongdong? Oke, kenapa? Kalian tahu kan bagaimana buah kedongdong itu, ya kan? Buah kedongdong di luarnya kan bagus ya, di luarnya mulus, licin gitu ya, bagus pokoknya. Nah, ketika kita gigit itu buah kedongdong, nah dalamnya pasti akan muncul serabut-serabut, pasti ada serabut-serabutnya gitu ya. Nah, kita analogikan manusia juga seperti itu. Jadi ada manusia seperti bertipe kedongdong ya. Jadi dia di luarnya terlihat baik, penampilannya rapi ya, pokoknya rapih lah penampilannya ya, bagus gitu ya, nggak kelihatan urakan gitu. Tetapi ketika kita lama-kelamaan sudah berteman dengan dia gitu, ternyata dia orangnya cara berkatanya kasar misalkan, nggak sering keluar perkataan yang tidak baik gitu kan, sering berperilaku yang tidak sopan, atau mungkin tidak bisa menghargai kalian sebagai temannya ya, maunya ada saat senangnya aja ya, saat susahnya nggak mau diajakin gitu. Jadi pengennya dia terus yang selalu diutamakan, jadi nggak mikirin ke kita. Nah, itu juga bisa termasuk orang yang bertipe seperti buah kedongdong. Gimana? Hatinya ya sering dendaman, egois, suka nyakitin orang gitu ya, banyak itu termasuk ke dalam manusia atau orang yang bertipe seperti buah kedongdong. Oke, selanjutnya kita analogikan lagi, ada manusia yang bertipe seperti buah durian. Nah, apalagi ini nih, kok buah durian segala ya kan? Oke, maksudnya gimana? Nah, kalian tahu kan bagaimana bentuknya dari buah durian? Oke, buah durian kan dilihat dari luarnya, berduri, banyak durinya gitu ya. Kalau kena kita pasti sakit gitu kan. Nah, tapi dalamnya, ketika kita buka dalamnya, luar biasa kan, wanginya, rasanya, terus daging dari si buahnya itu juga enak ya. Nah, seperti itu juga manusia ya. Ada yang bertipe seperti buah durian, tidak menarik, luarnya apa sih itu, kok cangkangnya banyak durinya kayak gitu, pasti sakit, pasti kasar, pasti gitu. Padahal dia ya, ketika kita sudah berteman akrab dengan dia, ternyata dia orang yang baik, rendah hati, suka menolong, bahasanya sopan, tidak kasar, tidak pernah menyakiti orang lain, bisa menghargai orang lain gitu ya. Jadi ketika kita sudah keluar dari lingkungan kita, maksudnya sudah mengenal dengan berbagai tipe orang, pasti kita akan bertemu dengan seperti itu. Nah, dari sana kita harus bisa memposisikan diri, tata krama kita itu sebagai apa. Jangan karena orang itu tipenya seperti buah kedongdong, nah kita juga jadi ikutan ya, jangan. Atau misalkan penting dia mah orangnya suka kasar gitu, jadi saya juga mau kasarin, dia orangnya suka nyakitin perasaan orang lain, jadi kita pun sakiti aja lagi balik gitu. Enggak, jangan. Jadi makanya itulah penting kenapa kita belajar tata krama ya, agar agar senantiasa kehidupan kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang baik sama kita ya. Kita baik sama orang, maka orang lain pun akan baik sama kita, itu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, tetapi jangan mentang-mentang misalkan aku mah jadi orang pengen kayak buah durian gitu kan, luarnya jelek gitu, urakan, amburadul, kucel segala macam, tapi dalamnya baik gitu. Jangan
ya, dua-duanya juga merugikan ya. Dua-duanya merugikan, entah itu bertipe seperti buah kedongdong atau buah durian, sama-sama merugikan. Jadi kita mah harus jadi orang yang luarnya baik, dalamnya juga harus lebih baik gitu ya. Jangan luarnya saja yang baik, dalamnya buruk, atau misalkan kebalikannya ya, luarnya buruk, dalamnya baik gitu. Jangan seperti dua-duanya harus baik gitu ya. Oke. Tata krama juga dibagi ke dalam beberapa macam. Ada tata krama dalam bergaul dan ada tata krama dalam berkomunikasi. Nah, tata krama dalam bergaul dan dalam berkomunikasi itu tidak bisa dipisahkan. Semuanya itu nyatu ya. Kita bergaul sama orang pasti kita melakukan komunikasi. Nah, komunikasi ada beberapa kunci pokok yang harus kita tanamkan, yang harus dicamkan oleh kita dalam masalah berkomunikasi ya. Tata krama dalam berkomunikasi seperti apa? Yang pertama ya, yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi kalau kamu ingin orang lain baik sama kamu, nah maka kamu pun harus baik sama orang lain. Jadi jangan pengen enaknya saja kamu ingin orang lain baik, tapi kamunya suka tidak baik. Atau misalkan kamu ingin dihargai sama orang lain, tapi kamu tidak bisa menghargai orang lain. Nah itu jangan. Jadi kalau kamu ingin dihargai, maka kamu juga harus bisa menghargai orang lain. Kalau orang lain pengen baik sama kamu, kamu juga harus baik sama orang lain gitu. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Oke, yang kedua, setiap orang tuh mempunyai perbedaan. Nah, jadi antara orang satu dengan yang lain itu tidak akan sama, walaupun dia kembar ya, walaupun dia kembar sekalipun, tetap aja pasti ada perbedaannya. Entah si ini mah orangnya suka menolong, si ini mah orangnya cuekan atau masa bodohan gitu ya. Tidak akan sama semua, walaupun dia kembar gitu ya. Oke, yang ketiga. Nah, ketiga apa? Ketika kita mau kenal sama orang lain, berarti yang pertama kita harus kenalan dulu. Oke, nah kenal dulu kalian. Kenal dulu baru sayang. Makin kenal maka kalian akan makin sayang. Terus tak kenal maka tak sayang ya. Itu. Ya biasanya kan tak kenal maka ta'aruf ya, berarti kenalan gitu ya. Nah kalau sudah kita kenal, baru nanti lama-kelamaan akan muncul rasa sayang. Bukan rasa sayang berarti Bu kalau misalkan rasa sayang kita pacaran dong. Bukan rasa sayang seperti itu. Walaupun kita misalkan teman kita perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, seperti itu kita berteman, berarti kalau kayak gitu kita sayang, berarti kita pacaran. Bukan gitu, bukan. Tetap aja kan dalam berteman kita pasti punya rasa sayang gitu kan. Kita tanya dede gitu, maksudnya ke orang itu teh sayang, mau kalau misalkan dia susah pengen nolong gitu kan. Terus kita tuh bersimpati, punya rasa peduli. Nah, itu juga wujud dari kasih sayang gitu ya. Tuh. Oke, selanjutnya lagi ya, ada tata krama berkenalan. Nah, bagaimana sih tata krama dalam berkenalan? Nah, pasti awal-awal kita sebutkan nama dulu ya kan. Terus kita saling melihat gitu. Nggak mungkin kan kita kenalan, halo nama saya siapa gitu. Terus tapi wajahnya dipalingkan gitu kan, atau ngebelakangin gitu kan, nggak mungkin kan. Kita pasti berhadapan. Itu juga termasuk ke dalam tata krama kita dalam perkenalan gitu ya. Terus selanjutnya berjabat tangan yang baik, pakai tangan kanan gitu. Nggak mungkin pakai tangan kiri kan ya, pakai tangan kanan, tangan yang bagus. Terus tidak mengayun-ngayunkan tangan seperti itu. Jadi pokoknya berperilaku yang baik. Nah, terus tata krama dalam bertamu. Ya, kamu kan sering kan ya bertamu ke rumah siapa, rumah tetangga, rumah saudara, rumah bibi, paman, segala macam, pokoknya bertamu lah gitu ya. Kan pasti kita janjian dulu atau bilang dulu gitu ya. Terus lagi ada tata krama dalam berbicara. Nah, ini sih yang sebenarnya yang sering terjadi gitu ya. Dalam lingkungan kita banyak banget orang yang ketika berbicara tidak tahu tempat dan tidak tahu gitu dengan siapa kita berbicara dan harus bagaimana kita berbicara ya. Jadi
tolong ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua, gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Sebenarnya mau buat orang tua, buat yang lebih tua dari kita, yang seumuran atau yang lebih muda juga, tetap ya harus bahasanya harus baik dan sopan. Maksudnya tuh kalian harus bedain gimana cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua, yang seumuran, dan orang yang lebih muda dari kita gitu. Jadi jangan semua disamaratakan. Dia itu lebih tua dari kita, tapi kita bahasanya santai banget gitu ya. Maksudnya tuh kayak ke temen aja kan gitu. Nggak boleh. Jadi kita harus bisa membedakan. Ke orang tua mah kita harus ngomongnya agak lembut, sopan. Maksudnya tuh jangan sampai teriak-teriak atau gimana. Pakai bahasanya juga yang baik gitu kan. Sama yang seumuran bagaimana tuh gitu kan. Jangan sampai keluar kata bahasa yang nggak enak denger atau misalkan menyakiti hati orang lain gitu. Jangan sampai, hindari perkataan seperti itu. Walaupun kita seumuran, tetap saja bahasanya harus yang baik dan sopan gitu. Agar apa? Agar terjalin kerukunan dalam berteman, dalam lingkungan gitu. Kita nggak kesini ketemu sama si ini berantem gitu. Jadi banyak musuhnya. Jangan, perbanyaklah tali silaturahmi ya dengan siapapun. Jangan sampai memperbanyak musuh gitu ya. Paham ya? Terus selanjutnya lagi ada berkata. Kalau ketika kalian berkata, perihalalah ya lidahnya, lisannya, jaga ya, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Terus selanjutnya lagi, jangan suka memotong pembicaraan orang lain ya. Kalian sering banget kalau misalkan ada siapa yang ngomong terus dipotong, sini tuh kan lagi cerita, iya saya kemarin begini. Nah terus kamu tiba-tiba potong, iya saya juga bla bla bla. Nah jangan suka, nanti kasihan orang yang sedang cerita atau lagi ngomong apa gitu, nanti dia suka lupa lagi gitu kan. Itu kejadian banget, apalagi kalau guru nih ya, kalau guru di sekolah lagi nerangin gitu. Jangan sekali-kalinya kamu motong pembicaraan guru tersebut ya. Jangan suka, iya bu gitu. Belum waktu dipersilahkan bertanya, jangan dulu nanya ya. Kalau kata gurunya, sok siapa di sini yang mau bertanya, baru kalian nanya. Kalau belum dipersilahkan, jangan dulu bertanya. Guru lagi ngejelasin, kamu jangan duluan ngomong, jangan ikutan ngomong gitu ya. Nanti gurunya kasihan, dia takutnya lupa ya, takut ada materi yang harus disampaikan tapi tidak tersampaikan. Jadi ingat, jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Oke. Selanjutnya lagi ada perhatikan kamu dengan siapa yang bicara. Nah, yang tadi Ibu jelaskan di awal ya. Jadi kalian harus lihat ya dengan siapa kamu berbicara. Kalau yang lebih tua gimana, seumuran bagaimana, dan yang lebih muda bagaimana. Jangan ke yang lebih muda tuh kalian pukul atau disuruh-suruh terus gitu kan. Jangan ya. Jangan mentang-mentang kalian jadi senior, kalian kakak kelas gitu, kalian jadi semena-mena gitu, seenaknya gitu. Jangan ya. Itu ya pesan dari Ibu. Oke, tata krama juga ada tata krama dalam berpenampilan. Yang pertama ya, ada cara berpakaian. Nah, bagaimana sih cara kita berpakaian yang baik dan sopan gitu, agar menjadi sebuah kebiasaan yang baik gitu. Yang pertama, nah apalagi nih kalau misalkan kalian anak sekolah, kalian sama sekolah gitu kan. Sekarang gitu, kalau berpakaian sekolah harus rapi. Pakai dasi, sabuk gitu ya. Terus seragamnya sesuaikan. Kalau misalkan nih hari Senin harus seragam apa gitu ya. Seragam berarti seragam putih biru gitu. Jangan sampai hari Senin kalian pakai seragam pramuka, kan itu nggak nyambung ya. Atau misalkan kalian tiba-tiba di hari Sabtu pakai batik, itu kan nggak bisa. Atau misalkan instruksinya kalian harus pakai baju ini ya olahraga gitu, karena kita hari ini olahraga, kalian malah pakai baju muslim atau misalkan pakai baju batik gitu kan itu nggak sesuai dengan aturan. Jadi kalian sebagai anak sekolah harus mempunyai aturan dalam berpakaian yang baik dan benar seperti apa. Terus lagi cara berjalan bersama. Nah, seperti apa sih kalian cara berjalan bersama? Nah, ingat, ini sebenarnya ini tuh hal sepele ya, tapi sebenarnya ngaruh gitu kan, karena ini juga bagian dari tata krama, bagian
dari kebiasaan perilaku kalian yang harus kalian terapkan gitu ya. Oke, apa sih? Yang pertama, nah, laki-laki harus melindungi wanita gitu, maksudnya tuh gimana Bu? Apa dijagain jadi bodyguard gitu? Maksudnya kalau misalkan kalian nih sama temen gitu ya kan lagi jalan, nah ketika misalkan ada sesuatu yang membahayakannya, tolong dijaga gitu. Misalkan kalau di jalan nih, kalian jalan bersama nih gitu ya, ada motor gitu kan, kalian jaga gitu, jangan sampai ngobrol di jalan kayak gitulah ya pokoknya. Terus selanjutnya lagi, nah kalau ada dua wanita, misalkan satu pria, nah prianya jadi dia berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas, maksudnya kan ini jalan. Jadi jangan sampai si perempuannya yang ada di pinggir jalan, jadi kali si cowoknya itu yang harus ada di pinggir jalan gitu ya. Jadi biar bisa yang dua wanitanya itu tuh jadi terlindungi ketika berjalan gitu. Terus lagi ada tata cara makan ya, tata krama dalam makan, hal makan. Apa sih gitu kan? Kok dari makan juga harus diatur? Ya sebenarnya semua juga harus diatur karena kan demi kebaikan kita ke depannya, untuk kebiasaan yang baik gitu ya. Jangan aku mau nggak mau diatur gitu ya. Kalau nggak mau diatur jangan hidup di dunia, karena kalau hidup di dunia kamu punya aturan gitu ya. Ya kalau nggak hidup di dunia di mana ya, nggak ada tempat lagi ya kan, kamu mau hidup di mana gitu. Oke, dari makan yang pertama, cicipi makanan dan minuman. Nah, dengan tidak bersuara, jangan suka mengeluarkan suara ketika kalian makan dan minum, ya. Dibiasakan, itu tidak sopan kalau misalkan kalian bersuara gitu ya. Jadi, tolong ketika makan jangan mengeluarkan suara, apalagi sambil ngobrol gitu kan, nggak boleh ya. Terus yang kedua, nah jika waktu pas makan nih kalian batuk nih, nah tutupi mulutnya, jangan suka gitu keluar gitu kan tiba-tiba di depan, atau bersin gitu ya. Tutupi mulutnya gitu kan, atau gini kan ya, yang baik gitu kan. Jangan sampai ketika kemakan batuk gitu di depan orang lain gitu kan, itu nggak sopan. Terus lagi berdoa sebelum makan, jangan langsung saking saya lapar nih gitu kan, dari pagi belum makan terus ada makanan depan langsung makan aja, enggak ya. Biasakan berdoa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya lagi ada tata cara menggunakan fasilitas umum. Nah, di tempat umum juga kita harus punya tata krama ya, harus punya adat sopan santun, kebiasaan yang baik gitu ya. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Ini hal kecil ya, hal yang sering diumumkan di mana-mana gitu ya. Ketika kalian berada di mana-mana pun, ketika kalian makan, minum, atau di tempat rekreasi biasanya sering ya gitu. Pasti ada tanda buanglah sampah ke tempatnya ya. Jangan sampai buang sampah ke temannya ya. Jangan ya. Itu intermezzo aja. Oke, selanjutnya lagi ada jaga kebersihan ya, baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman ya. Entah itu di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kalian berada, tolong jaga kebersihan. Terus selanjutnya ketika kalian ada di taman umum, ya harusnya kita ikut menjaga kebersihan juga. Jangan semena-mena buang sampah di mana aja semau kita. Kita lagi jalan nih, lagi jalan sambil minum gitu kan ya. Terus plung, ya sampahnya dibuang di mana aja gitu. Jangan ya. Buang sampah ke tempatnya. Terus lagi selanjutnya ada sopan santun dalam berjalan. Ketika ada yang lebih tua, kita berjalan nih, di depan kita ada yang lebih tua. Nah, kalau kita mau mendahului, sebaiknya bilang kita permisi Pak, Bu, duluan gitu kan. Kalau misalkan kata orangnya iya silakan gitu, baru kita jalan. Jangan sampai nyelonong aja ya, kayak kedebong pisang lewat gitu kan. Enggak, harus punya etika, harus punya sopan santun seperti apa ya. Jangan mendahului biasanya gitu. Jadi biasakan untuk izin terlebih dahulu, permisi gitu Pak, saya mau lewat gitu, saya izin duluan gitu ya, siapapun ya gitu. Terus lagi apalagi nih untuk laki-laki, mungkin di sini untuk kelas 7 mah ya kan yang baru masuk, insya Allah lah belum pernah ada yang merokok gitu ya. Ya pokoknya jangan sampai lah ya
Jangan sampai ada yang merokok nanti aja kalau udah dewasa. Kalau misalkan kalian udah bisa cari duit, itu mah terserah gitu ya. Pokoknya kalau biasakan atau usahakan gitu ya, pas masih sekolah mah jangan merokok gitu ya. Oke, soalnya di sini juga ada kebiasaan merokok bagaimana sih. Jadi biasakan ketika misalkan ada yang merokoklah di tempat yang tidak ada orang gitu kan, atau mungkin asapnya jadi nggak mengenai orang lain gitu kan. Kasihan juga kan yang tidak merokok, nanti kena asapnya batuk-batuk atau sakit gimana gitu kan ya, bahaya kan ya. Jadi dibiasakan merokoknya terpisah gitu di tempat yang khusus merokok, atau mungkin di yang di luar ruangan gitu, yang udaranya bisa kemana-mana gitu. Jangan sampai mengenai, pokoknya asapnya jangan sampai mengenai orang lain gitu ya. Oke, baik, itu materi tentang tata krama yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian sikapi, bisa kalian lakukan gitu ya, supaya kalian bisa mempunyai kebiasaan etika sopan santun yang baik gitu. Oke, di akhir video ini akan Ibu kasih pertanyaan ya. Tolong disimak baik-baik pertanyaannya apa. Nah, nanti kalian tolong isi ya. Baiklah, itu saja materi yang Ibu bisa sampaikan, yang bisa Ibu bagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan hanya milik Ibu dan kelebihannya datang dari Allah ya. Mudah-mudahan kalian belajarnya selalu semangat walaupun dari rumah ya. Ibu pesan pokoknya belajar dimanapun kita tetap semangat ya, semangat selalu dan jaga kondisi kesehatannya ya. Karena di masa yang sekarang ini kita benar-benar harus menjaga kesehatan agar selalu fit setiap saat ya. Ibu akhiri materi dari Ibu. Cukup sekian, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.